untuk menentukan harta peninggalan atau harta pusaka yang akan dibagikan sebagai harta waris, yang pertama dipisahkan dulu mana harta bawaan, mana harta bersama. Yang dalam bahasa Bapak tadi itu ada gono gini. Jadi harta bawaan itu maksudnya gini, si istri kan punya orang tua warisannya gitu. Itu harta bawaan tuh, jangan dihitung. Si suami punya harta bawaan, jangan ya, kalau itu suami kan meninggal, itu yang dihitung. Yang kedua harta bersama. Harta bersama itu harta yang didapat setelah menikah, udah gitu aja. Jadi apapun ceritanya, siapapun yang kerja kalau sudah menikah itu ada penghasilan, ada pendapatan, ada tabungan, ada jelek-jelek misalkan, ada imah, ada rumah, ada mobil, ada sawah, ada kontrakan. Tapi kita sudah menikah, pada posisinya dapat hal yang begitu tuh, bangun rumah setelah nikah, punya sawah setelah nikah, itu namanya harta bersama. Harta bersama. Nah, itulah yang kemudian harta bersama, kemudian harta si suami mana gitu. Istri itu punya hak dulu. Pisah dulu nih, gitu. Pisah dulu tuh harta bersama. Harta bersama itu pisah dulu. Tadi harta bawaan dipisah dulu, harta bersama pisah dulu, baru harta suami yang khusus harta suami. Nah, jadi harta bawaan setengah harta bawaan plus harta bawaan suami boleh. Baru dibagi. Ada yang begitu modelnya, kebanyakan sih begitu. Supaya apa? Adil, si istri tidak kehilangan haknya. Dia punya warisan dari orang tuanya sendiri kan. Misalkan itu harta bawaan istri, jangan diganggu itu. Ini ceritanya meninggal suami kan. Satu harta itu. Yang kedua, siapa yang berhak mendapat waris? Berarti kan ahli waris. Siapa ahli waris itu? Istri, anak 3 apa 2 anaknya? Anak 2. Udah itu aja. Yang lain kan katanya nggak ada. Ke atas sudah meninggal semua, ke bawah termahjub, terhalang oleh anak. Incu misalkan terhalang oleh anak. Kemudian paman, ponakan, anak tiri tidak termasuk ahli waris, anak tiri mah. Tapi kalau istri kedua itu punya hak waris. Istri kedua itu punya hak waris. Itu kan sing ngarti we datemil usaha kakara kamari kawin oge. Gitu kan? Iya, tapi punya hak waris dia. Punya hak waris. Nanti itulah konsekuensinya kalau nyandung teh minta kudu kanyawan teh. Jadi harus tahu kalau poligami itu. Nanti dia bagaimana pembagian berapa. Nah, gitu. Apa lagi sih ya? Tadi kelewat yang pertama, waktunya itu pada saat meninggal atau kapan ahli waris dibagikan? Ya pada saat meninggal kemarin mulai sarah heula. Masa ngeributkan warisan. Tetapi harus disegerakan. Harus disegerakan. Pembagian waris itu harus segerakan. Hari ini meninggal, besok harus dibagikan. Paling tidak pembagiannya udah jelas dulu. Eksekusinya belakangan. Bisa. Pembagiannya udah jelas. Istri dapat segini, anak hari ke-1 atau hari ke-2 teh meninggal. Harus sudah jelas itu hari ke-1 ke-2. Atau misalkan menurut adat, ntar hari ke-7 sudah keluar biaya tahlil, biaya ngaji, biaya operasional mulasaroh naon. Kemudian baru hari ke-7 teh dihitung menurut adat. Tapi bagusnya memang harus disegerakan, Pak. Kenapa harus disegerakan? Minimal hitung-hitungannya dulu. Supaya apa sih, Pak? Kita kan nggak tahu. Si yang mempunyai hak waris ini tahu-tahu dalam waktu 2 hari meninggal. Berarti kan dia punya hak waris, Pak. Yang dia juga punya ahli waris yang lain. Ya kan? Jadi prinsipnya pembagian waris itu harus disegerakan.
harus segerakan. Contoh misalkan ginilah, ada suami meninggal, ya kan, kemudian 2 hari berikutnya istrinya meninggal, ya nggak? Misalkan sementara ahli waris istri bisa sadar, berbeda dengan ahli waris suami. Bisa jadi kan Pak? Bisa jadi. Si istri masih punya ibu, berarti kan hak si ibu punya hak waris dari harta dia. Si istri punya saudara, bisa jadi dia punya hak waris. Bisa jadi. Paling tidak orang tua lah yang tidak termahjub itu. Orang tua kan punya hak waris. Terus dia meninggal. Karena dia udah meninggal, nanti kalau sudah dihitung, karena dia udah, nanti nggak dihitung lagi kan, lupa kan? Padahal ada hak ibunya istri. Makanya segerakan. Bagus. Jadi prinsipnya begitu. Selengkapnya nanti sama Pak Kiai lah. Pak Kiai gimana itu Kiai? Mik ada miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada betul jawabannya. Cuma yang sedikit saya tambahkan itu kenapa harus segera ya? Tadi 7 hari dan kemarin saya sampaikan itu 40 hari ada lama sedikit biar mereka berpikir. Ini kenapa harus segera? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh makan harta anak yatim. Sebetulnya itu tujuannya itu, maksudnya itu diarahkan kepada mereka yang istrinya meninggal dan suami tidak segera membagi dan dia punya anak. Kemudian suami kawin lagi, nah istri yang baru memakan harta anak yatim ini. Itu yang dilarang. Makanya segera jelaskan mana bagian suami, mana bagian anak. Kalau anaknya masih kecil, nah nanti siapa ini yang memegang hartanya? Apa suami atau pamannya? Biar jelas. Jadi yang dikatakan makan harta anak yatim sebetulnya yang seperti ini. Jadi istri yang baru nggak tahu ini, dia pikir ini harta suaminya saja semua. Padahal di sana ada harta anak yatim. Oleh karena itu harus segera dibagi biar jelas mana bagian suami, mana bagian anak. Jangan sampai istri yang baru ini memakan harta anak yatim. Ini banyak kejadian seperti ini. Jadi alasannya anak-anaknya masih kecil. Bukan masa kecil, tentukan dulu bagian berapa. Kalau dia belum dewasa, siapa yang dipercayakan untuk memegang hartanya dia? Jangan sampai istri yang baru memakan harta anak yatim. Karena itu yang baru kan biasanya dia nggak mau tahu. Yang penting dia bahagia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum sedikit. Dalam kasus yang meninggal ini, saya mau menjelaskan kembali. Kalau misalnya aturan besaran aset yang akan dibagikan itu kan agak susah ya dalam kondisi berapa besarannya. Ini bisa gugur dengan pembagian tadi, bisa gugur dengan surat wasiat atau tidak? Itu. Ya, kadang kedua 1/3, 2/3 tadi apa benarnya hitungannya seperti tadi itu? Terima kasih. Iya. Jadi gini Pak, bagaimana cara membangun aset sama perusahaan saya itu dikalkulasikan Pak, diuangkan dengan ya jual cepat lagi, kira-kira berapa aset. Sekarang tentang wasiat kepada ahli waris itu tidak ada. Wasiat ahli waris itu tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena dia porsinya sudah ada, bagian furudun dalam bagian waris. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat, A, B sudah ada bagiannya. Tapi ini ada wasiat kepada yang paling bungsu, karena dia ekonominya lemah, orang tuanya wasiat. Itu maksud dia kan wasiat. Setuju nggak yang lain? Kalau yang lain saudaranya nggak setuju, nggak bisa, karena akan mengurangi bagian yang lain.
Jadi kalau dia udah wasiat, dia nggak boleh lagi dapat bagian dari furudul muqaddarah dan disepakati oleh ahli waris. Bagaimana hitung sepertiganya? Ya hitung dulu semua hartanya tadi, aset perusahaan, aset sawah, rumah, mobil semua dikalkulasikan. Jadi gini, ketika seorang meninggal, yang wajib membagi harta warisan itu adalah ahli waris. Kewajiban ahli waris membagi. Bagaimana? Ya dia musyawarahkan, dikumpulkan semua asetnya. Kalau mereka nggak sepakat, terjadi perbedaan baru di pengadilan. Jadi jangan ke pengadilan dulu, musyawarahkan. Itu pun kalau bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1, tapi seandainya semua ahli waris sepakat, tidak usahlah 2/1, dibagi rata saja, tidak apa-apa. Yang penting sepakat, dibuat hitam di atas putih, semua ahli waris sepakat, harta warisan dibagi rata. Jadi yang 2/1, kalau terjadi benturan nggak sepakat, yang laki nggak mau, saya harus 2, perempuan 1. Nah ini nggak bisa, harus tetap 2/1. Itu Al-Quran menyatakan. Tapi kalau sepakat 1-1 semua, nggak apa-apa. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah jelas ya. Alhamdulillah. Kalau Kiai terangin jelas. Makasih Pak Kiai. Pak Deden Ajuri. Mana kamu? Silakan ditanyakan yang jadi permasalahan kemarin siapa yang dosa itu. Ya. Silakan. Enggak kayak itu sebenarnya kaitan dengan Pak Deden ya, kemarin menanyakan dosa siapa yang berdosa menangguhkan pembagian waris ini sampai tadinya yang meninggal saudaranya ada 5, ini saudara-saudaranya ini sudah semua tinggal 1, ini masih belum dibagikan nih. Siapa yang berdosa? Ya tadi dari jawaban Pak Kiai kan tidak jelas. Ya. Siapa yang wajib membagi harta waris? Ahli waris. Maka ketika ahli waris menangguhkan, ketika ada salah satu ahli waris yang menjadi terzalimi dengan itu, maka yang dosa itu yang menangguhkan itu. Siapa? Ya ahli waris yang menangguhkan itu. Maunya apa? Kan gitu menurut. Maunya apa ini? Gitu. Itu Pak yang namanya pembagian waris Pak, biarin sama keluarga. Ketegangan itu mesti ada Pak. Tegang itu urusan orang boga anak, menena boga anak gitu. Itu biasanya ya. Kenapa sampai ke pengadilan? Karena nggak selesai ketegangannya. Begitu Ki. Siapa yang dosa? Ya ahli waris yang menangguhkan. Gitu ya Pak Haji. Gitu Pak Haji. Ya. Pak Deden cukup jelas ya. Ya, silakan Pak.